misokor, refleks cahaya langsung dan tidak langsungnya positif atau negatif. Jadi laporannya seperti itu. Jadi ketika kalian lakukan pemeriksaan, kalian amati pupilnya, refleks pupilnya bagaimana, refleks cahayanya bagaimana, positif atau tidak terhadap cahaya. Ya positif kalau pupilnya miosis normalnya ya. Miosis artinya mengecil, kalau mitriasis artinya melebar ya. Jadi miosis mitriasis biasa pasien-pasien yang sudah penurunan kesadaran sambungan ya, atau ada gangguan memang di nervus pupilnya. Jadi laporannya pupilnya miosis, diameternya 2 mm misalnya, misokor, refleks cahaya langsung dan tidak langsungnya positif ya. Itu nervus 3. Jadi amati respon terhadap cahayanya. Kedua pupil berkontriksi atau miosis diikuti dengan kembalinya ketika senter. Artinya kalau kita tidak sinari, pupilnya kembali ke diameter yang biasa ya. Lanjut ke nervus 3, terus nervus 4 dan 6. Boleh dulu deh. Maaf ya. Pemeriksaan saraf kranial 4 dan 6. Jarak mahasiswa dengan pasien sekitar 1 meter di depan pasien. Meminta pasien dalam posisi rileks. Meminta pasien untuk mengikuti jari Anda dengan mata mereka tanpa menggerakkan kepala. Berhenti sejenak di ujung setiap arah tatapan untuk mengamati nistagmus. Menilai gerakan mata sakadik dengan menyuruh pasien membuat gerakan mata cepat, horizontal dan vertikal, serta rekam atau laporkan hasil pemeriksaan. Jadi nervus 3 dan 4 itu adalah nervus yang mempersarafi otot penggerak bola mata. Otot-otot penggerak bola mata sebagian besar dipersarafi oleh nervus oculomotorius, nervus 3. Jadi sebagian besar otot penggerak bola mata itu sebenarnya dipersarafi oleh nervus 3. Pengecualiannya adalah nervus 4 dan nervus 6. Nervus 4 itu mempersarafi musculus obliquus superior. Artinya untuk melihat ke arah mana? Kalau 4 namanya obliquus, ototnya obliquus superior. Jadi dia medial ke bawah. Medial bawah. Jadi dia melihat ke arah sana, ya. Nervus 6 Ke lateral. mempersarafi musculus apa? Obliquus superior. 6 untuk melihat ke arah apa? Lateral. Artinya dia mempersarafi musculus Yang rectus lateralis ya. Jadi yang lain, yang obliquus inferior, rectus superior, rectus medialis itu semua persarafannya oleh nervus 3. Kecuali nervus 4 dan 6, pengecualiannya nervus 4 mempersarafi musculus obliquus superior untuk melihat ke medial inferior, dan nervus 6 mempersarafi musculus rectus lateralis untuk melihat ke arah lateral. Cara periksanya bagaimana? Jadi kita periksa seperti membentuk huruf H ya. Oke. Harusnya posisi pemeriksa dengan pasien adalah sejajar ya. Ini dia ketinggian. Harusnya sejajar ya posisinya kita. Kita minta pasien, Bapak, saya akan menggerakkan jari saya. Bapak ikuti gerakannya tapi kepala tidak goyang ya. Ikuti jari saya bergerak tapi kepala tidak goyang. Bola matanya saja yang gerak ya. Oke, ngerti Bapak? Jaraknya kita sama pasien kurang lebih 1 meter. Jadi tangannya, jangan juga tanganmu di sini. Kok bilang jaraknya 1 meter, tanganmu di sini, itu terlalu jauh. Jadi tangannya kita di tengah antara pasien dengan kita. Ya, Bapak lihat tangan saya. Ikuti gerakannya, kepala tidak goyang ya. Oke, lihat samping. Lihat samping. Tahan sebentar untuk mengamati adanya nistagmus. Jadi ketika kalian gerakan jangan terlalu cepat, temanmu gini.
pasien pusing, kalian juga tidak bisa mengamati ada nistagmus atau tidak ya. Dan setiap akhir gerakan usahakan tahan sebentar untuk mengamati ada nistagmus atau tidak. Lihat tangan saya Bapak, lihat samping, lihat atas, lihat bawah, lihat samping, lihat atas, lihat bawah. Sampai sini ngerti? Nistagmus itu apa? Nistagmus itu gerakan mata yang cepat, biasa pada pasien vertigo. Kalau kalian amati tuh bola mata hitam, yang hitam itu gerak-gerak ini. Nistagmus. Yang bola matanya. Biasanya pada pasien-pasien vertigo kita dapatkan nistagmus positif. Kalau gerakan sakadik itu gerakan yang cepat ya, pursuit yang untuk mengikuti gerakan lambat ya. Ngerti yang seulang ya? Untuk pemeriksaannya, jadi posisi kita harusnya sejajar sama pasien. Jaraknya pasien dengan kita adalah 1 meter, tapi bukan berarti kalian harus 1 meter tangannya kalian untuk melakukan pemeriksaan ya. Jadi tangannya kalian berada di tengah antara kalian dan pasien. Jadi lihat tangan saya, ingat sebelum melakukan pemeriksaan kasih tahu pasien, Bapak, saya mau menggerakkan jari saya, atau kalau kalian nggak mau pakai jari, pakai pen light, terserah. Misalnya pakai ini misalnya pen light, kalian mau pakai pen light silahkan, atau pakai yang berwarna silahkan. Bapak ikuti gerakannya, kepala tidak goyang, bola matanya yang goyang. Ngerti Bapak? Bapak lihat ini. Lihat samping, tahan sebentar untuk mengamati ada nistagmus atau tidak ya. Lihat ke atas, oke. Lihat ke bawah, lihat samping, atas, lihat ke bawah. Ngerti sampai sini? Yang belakang lihat nggak? Ada pasien yang lagi trigeminal ya. Jadi nervus 5 itu komponen utamanya sebenarnya adalah komponen sensoriknya, dan ada juga komponen motorik yang mempersarafi otot-otot umumnya kita, otot masseter dan otot temporalis kita. Nah, untuk pemeriksaan nervus 5 punya 3 cabang, ingat ya. Ophthalmicus, maxillaris, dan mandibularis. Jadi titik hurufnya kalian adalah sesuai dari percabangannya ini. Ophthalmicus, maxillaris, dan mandibularis ya. Untuk nomor 39 dan 40 itu adalah pemeriksaan sensoris. Kemarin kita sudah periksa. Nervus 10 itu nomor 39 itu untuk pemeriksaan apa kemarin? Yang pakai nyeri Superficial. Dan yang menggunakan kapas adalah untuk Taktil. ya. Jadi 39 itu untuk nyeri superficialnya, dan nomor 40 itu untuk rangsangan taktilnya. Jadi ingat kemarin pemeriksaan sensorisnya kita ya. Seperti biasa pasien diminta untuk menutup mata. Untuk rangsangan nyeri superficial kayak kemarin ya, caranya kalian harus uji dulu di tangan kalian untuk yang tajamnya, dan nanti pakai yang tumpulnya. Jadi instrumen yang kita pakai adalah kapas dan jarum yang ada tajam tumpulnya. Bapak tutup mata ya. Oke. Jadi mulai dari atas ya. Rasa nggak? Rasa apa? Sebelah mana? Rasa nggak? Apa? Sama nggak rasanya kanan kiri? Itu untuk tajam, misalnya kita ke maksillarisnya untuk tumpulnya. Rasa nggak ini? Apa? Gimana? Ini rasa nggak? Apa? Gimana? Sama nggak kanan kiri? Itu misalnya, tapi kalian harus coba tajam tumpul semuanya ya. Saya praktekkan masing-masing segmennya saja.
Untuk yang taktil, misalnya kita punya kapas, pakai kapas ya. Tutup matanya. Bapak ini rasa. Ini rasa. Rasa dokter. Sama nggak rasanya kanan kiri? Sama dokter. Berarti hasilnya adalah normal. Untuk yang nomor 41 itu adalah komponen motorik yang kita periksa dari nervus 5. Satu jari jadi jari lainnya di temporal pasien, satu jari di atas masseternya. Bapak mengunyah? Jadi suruh dia mengunyah. Kalian rasakan kontraksi dari otot-otot masseternya dan otot-otot temporalisnya ya. Ini mengunyah. Jadi kita rasakan kontraksi dari otot-otot temporalis dan otot-otot masseter pasien ya. Pasien minta untuk oke, sampai sini ngerti ya. Kita lanjut ke nervus. Pemeriksaan saraf kranial 7. Dapat memilih instrumen yang tepat untuk pemeriksaan saraf kranial 7. Meminta pasien dalam posisi rileks. Pasien harus dapat menaikkan alis dan mengerutkan kulit dahi. Pasien harus mampu menahan matanya yang tertutup sementara pemeriksa mencoba untuk membuka mata pasien menggunakan jempol dan telunjuk. Selanjutnya, pasien harus membusungkan pipi tanpa memungkinkan udara untuk keluar melalui bibir, bahkan dengan tekanan ringan pada pipi oleh jari pemeriksa. Pasien harus menunjukkan gigi dan cemberut atau menyeringai. Pasien diminta untuk tetap mengeluarkan lidah. Pemeriksa memberitahukan bahwa dia akan menempatkan sesuatu ke lidah untuk identifikasi oleh pasien. Rekam dan laporkan hasil. Oke. Sama dengan halnya nervus 5 tadi, nervus 7 punya komponen motorik sensorik juga ya. Jadi nervus facialis, kita minta pasien Bapak lihat ke depan. Oke, Bapak sekarang naikkan alisnya Bapak. Satu kali. Jangan juga. Naikkan satu kali alis. Kerutkan dahinya Bapak. Kerutkan. Jadi nervus 7 lihat alisnya apa namanya, dahinya berkerut atau tidak ya. Lihat itu berkerut ya. Kalau orang yang ada parese di nervus facialisnya, kalian suruh angkat alis, dahinya tidak berkerut. Misalnya di sini angkat alisnya, di sini berkerut, di sini tidak ya. Biasanya pada pasien belas palsi perhatikan. Kalau ini kerutkan dahinya. Oke. Sekarang minta pasien menutup mata. Bapak tutup matanya. Tutup mata kita tutup mata kuat-kuat ya. Saya buka, Bapak tahan. Kita coba buka kelopak matanya. Oke. Terus pasien minta membusungkan pipi tanpa memungkinkan udara keluar. Suruh. Ayo. Jadi misalkan dia tidak menyembur. Terus kita pasien menunjukkan gigi. Senyum Bapak. Apa yang kalian lihat? Bukan giginya yang kalian lihat, tapi lihat apa? Cemberut atau menyeringai. Apa yang kalian lihat? Kenapa pasien suruh senyum Bapak, senyum lebar, bilang ih. Apa yang kalian mau lihat? Raut ininya Apanya? Pipinya kalian mau lihat? Apa? Apanya yang mau dilihat? Apa yang mau dilihat? wajahnya tersenyum. Sudah tersenyum. Apa yang mau dilihat? Dia sudah senyum. Apa yang kalian mau lihat? ininya dokter apa namanya? Apanya itu? Pipinya terangkat atau tidak? Jadi yang kalian harus perhatikan adalah senyum dek. Sulcus dari nasolabialisnya. Orang yang stroke, orang yang parese nervus facialis pressure, astagfirullah. Orang yang Bell's palsy, ini senyum. Bukan sulcus nasolabialisnya. Misalnya dia senyum yang bisa.
Jadi yang kalian perhatikan adalah sulcus nasolabialis pasien ya, bukan giginya kalian mau lihat, bukan pipinya terangkat atau tidak, tapi lihat di sulcus nasolabialisnya. Makanya suruh dia senyum lebar, bilang ih gitu ya. Suruh cemberut, suruh ini biasanya cukup sampai di situ ya. Suruh senyum, suruh kembungkan pipi, suruh tutup mata, angkat alis, itu yang kita nilai untuk nervus 7. Kemudian untuk yang nomor 47 itu untuk pemeriksaan lidahnya, rasa. Kita tahu nervus 7 itu mempersarafi 2/3 anterior lidah. 2/3 anterior lidah itu untuk merasakan rasa Manis, asin, sama asam. dan asin ya. Jadi pilih, kalau kalian disiapkan tabung-tabung kayak gini, ada gula, ada garam, ada apalagi yang asin, itu yang kalian pakai ya. Biasanya bukan pakai begini, yang cair biasanya kan harusnya, supaya ini kan ditaburi. Nah, sementara pemeriksaannya pasien suruh julurkan lidah, dan ketika kita melakukan pemeriksaan pasien tidak boleh tarik-tarik ke dalam lidahnya. Ketika sudah diteteskan, misalnya kita teteskan yang manis untuk di ujung toh, sudah ditetes yang manis di ujung, dia nggak boleh lagi kasih masuk ke dalam lidahnya karena dia akan tersebar rasa itu. Jadi tetap dijulurkan keluar. Misalnya kita siapkan kertas ya, kita tulis manis, asam, asin. Nanti ketika kita sudah teteskan di ujung, misalnya bapak itu rasa apa, dia tunjuk di sini, dia tunjuk manis, asam atau asin ya. Kita kasih lagi di sebelah, dia tunjuk rasa apa, rasa apa. Jadi pemeriksaannya kayak gitu. Jadi ketika kita sudah lakukan pemeriksaan, pasien tidak boleh keluar masukkan lidahnya, dia tetap julurkan lidah sampai selesai kita lakukan pemeriksaan ya. Itu untuk nomor 47. Jadi ya untuk 2/3. Teman-teman kalian selalu mengatakan bahwa nervus 7, pada saat pemeriksaan nervus 7 dia periksa semuanya rasa manis, asam, asin, pahit. Padahal pahit itu untuk sepertiga posterior. Itu dipersarafi oleh nervus Glossopharyngeus. 12 ya. Hypoglossus. Jadi nervus 7 dia mempersarafi 2/3 anterior lidah untuk rasa manis, asam, dan asin. Cara periksanya seperti tadi, suruh julurkan lidah, berikan sensasi manis, asam, asin, terus suruh pasien tunjuk sesuai dengan apa yang kita periksa. Pasien tidak boleh keluar masukkan lidahnya ketika diperiksa. Oke, kita lanjut nervus 8 tidak ada di sini ya. 8 itu vestibulocochlearis, itu untuk fungsi pendengaran ya, keseimbangan kita periksanya pakai garpu kala. Nanti mungkin pada saat kalian di THT itu akan lebih diajar lagi tentang pemeriksaannya. Pemeriksaan garpu tala untuk nervus 8 itu ada tes renal, Weber, dan Swabah ya. Nantilah kalian. Saya tidak ada di checklist juga. Kita lanjut 9-10 ya. Dapat memilih instrumen yang tepat untuk pemeriksaan saraf kranial 9 dan 10, meminta pasien dalam posisi rileks. Pemeriksa meminta pasien untuk membuka mulut. Setelah itu pemeriksa akan merangsang sisi langit-langit tenggorokan dengan alat yang bersih, misalnya depresor lidah atau swab. Dengan stimulasi salah satu palatum, otot-otot palatal harus berkontraksi dengan kuat dan bilateral. Respon harus dinilai bilateral untuk perbandingan. Meminta pasien mengucapkan sepanjang mungkin. Ini menyebabkan lidah mendatar sehingga terlihat palatum mole akan naik simetris dengan uvula bergerak ke atas sepanjang garis tengah. Laporkan hasil pemeriksaan. Oke, nervus 9-10 kita bicara di daerah mulut pasti. Kita gunakan, kalau ada spatel lidah pakai spatel ya, tapi kita tidak disiapkan spatel. Jadi anggaplah ini spatel lidah. Gak mau memarkat kakimu. Jadi suruh buka lagi. Nah, ini contoh saja. Buka mulutnya Pak. Buka mulutnya Pak. Ini disentuhkan ke langit-langit. Ini sentuh ke langit-langit. Nanti lihat responnya.
Patelnya yang ke langit-langit. Iya. Oh, iya. Disentuh saja, bukan digores ya. Oh, iya. Bukan. Disentuh saja di langit-langit. Langit-langit tenggorokan. Jadi di bagian posterior itu biasanya akan merangsang muntah pasien ya. Kemudian minta pasien bilang A, Bapak bilang A. Lebar-lebar. A. Nah, kalau dia bilang A, lihat lidahnya kan datar ke bawah. Kalau bilang A, Oh, mendat. lihat tak? Lidahnya datar, palatumnya naik Oh, ke iya. atas. Uvulanya akan tertarik. Belum ganti. Dia bilang A, lihat itu. Oh, Uvulanya iya. kan naik Oh, ke referennya atas. Apa namanya? Faringnya, arkus faringnya juga akan tertarik, palatumnya tertarik, lidahnya datar ya. Apa yang kalian amati kalau dia ada paresa? Kalau misalnya pasien dengan paresa nervus 9, 10, uvula tahu uvula ya? Uvula yang di tengah turun itu, dia akan tertarik ke sisi yang sehat. Oh. Jadi kalau misalnya dia ada stroke atau apa, dia ada paresa di nervus 9, 10-nya, uvulanya akan tertarik ke sisi yang sehat. Misalnya dia paresa di sebelah kanan. Uvulanya ketika kalian suruh bilang A, ini tertarik ke kiri Kiri. yang sehat. Jadi dia miring. Kalau ini kan lurus di tengah, itu normal ya. Normalnya seperti ini, lidah mendatar, uvula tertarik ke atas, palatumnya tertarik, itu normalnya. Tapi kalau orang dengan parese, uvulanya akan tertarik ke sisi sehat, arkus faringnya itu akan lebih, dia jadinya arkus faringnya tinggi sebelah, dia akan tertarik ke arah yang sehat ya. Jadi dia kayak tinggi sebelah arkus faring. Kalau kalian lihat di belakang arkus faringnya, dia bukan kayak gini lurus gini, tapi dia akan naik sebelah. Yang parese akan letaknya lebih rendah dibandingkan yang normal. Uvulanya yang kalau normal tertarik ke atas, dia mungkin akan tertarik ke salah satu sisi yang sehat ya. Itu untuk penilaian nervus 9, 10. Kalau yang di sini, yang disampaikan di sini adalah nilai normalnya ya. Palatumulanya simetris, uvulanya bergerak ke atas ya, itu normalnya seperti itu. Oke, kita lanjut ke 11 ya. Pemeriksaan saraf kranial 11. Dapat memilih instrumen yang tepat untuk saraf kranial 11, meminta pasien untuk memilih posisi rileks, amati otot yang atrofi atau asimetri, dan amati kecepatan mengangkat bahu, dan meminta pasien untuk mengangkat bahu mereka melawan tekanan dari pemeriksa. Jadi relax. Jadi aksesorius ya, mempersarafi trapezius dan musculus sternocleidomastoideus. Untuk bahu pemeriksaannya, kalian berikan tahanan ke bawah sambil pasiennya angkat bahu, dia melawan tahanan itu, angkat ya. Jadi angkat ya. Jadi kita kayak buku lawan kita dorong ke bawah, dia naik ke atas ya. Itu yang untuk nomor 356. Oke, lanjut. Pemeriksa mempalpasi otot trapezius secara bilateral untuk menilai ukuran dan tonus. Selanjutnya memberikan tekanan pada puncak bahu saat pasien mengangkat Sama bahu. kayak tadi ya. Oke, lanjut. Pemeriksa menempatkan telapak tangan di pipi pasien. Pasien diinstruksikan untuk memutar kepala sekitar sumbu longitudinal searah letak telapak tangan pemeriksa. Pada saat yang sama, tangan lain pemeriksa ditempatkan pada otot sternocleidomastoid, yaitu terletak berlawanan dengan arah gerakan wajah. Jadi pasien menengok ke sini, lawan deh. Kalian lihat musculus sternocleidomastoideusnya ya. Jadi menoleh ke sini sambil berikan tahanan. Lihat musculus sternocleidomastoideus. Lihat musculus sternocleidomastoideus wajahnya. Itu bagus ya. Meminta pasien untuk Memutar kepala. meminta pasien untuk memutar kepala mereka ke sisi yang berlawanan terhadap tekanan. Perhatikan Sama dan kayak palpasi. tadi ya. Meminta pasien untuk memfleksikan kepala mereka ke depan terhadap tekanan, menempatkan tangan yang lain pada bagian belakang kepala dengan lembut untuk menopang leher bila ada kelemahan. Suruh menunduk. Angkat ya.
Laporkan hasil pemeriksaan. Oke, lanjut 12. Jelaskan tujuan dan prosedur pemeriksaan. Dapat memilih instrumen yang tepat untuk saraf kranial 12. Meminta pasien pada posisi rileks. Pasien diminta menjulurkan lidah lurus keluar. Lidah diletakkan pada posisi yang memungkinkan pemeriksa memeriksa secara visual deviasi abnormal otot lidah dan gerakan-gerakan abnormal seperti fasikulasi, kemudian nilai gerakan lateral dan vertikal lidah, observasi atrofi atau hipertrofi lidah, minta pasien menjulurkan lidah, meminta pasien mendorong lidah ke pipi atau secara alternatif menjulurkan lidah dan mendorongnya ke samping melawan spatel, meminta pasien menggerakkan lidah secara cepat dari sisi ke sisi serta laporkan hasil pemeriksaan. Jadi nervus 12 hipoglossus ya. 12? Iya. Nervus 12. Jadi kita lihat lidah pasien ya. Minta pasien buka mulut dulu. Harusnya kita lihat dulu dalam keadaan istirahat di dalam rongga mulut pasien. Lihat ada atrofi tidak lidahnya. Ada fasikulasi enggak, lidahnya gemetar-gemetar kayak gini ya. Ada deviasi enggak pada saat posisi seperti ini di dalam mulutnya. Setelah itu minta pasien menjulurkan lidah, julurkan ke depan. Lihat atrofi itu, kalau ini bagus ya kanan kirinya. Kalau atrofi ini pinggirnya geri-geri kayak bergering. Jadi dia atrofi. Terus kalau tremor dia goyang-goyang. Ya, itu tremor. Tapi kalau dalam mulut, lagi posisi dalam mulut dia ada pergerakan kayak orang tremor, itu fasikulasi namanya. Ketika dijulurkan dia ada pergerakan dari lidahnya, itu namanya tremor ya. Ada tremor tidak, ada fasikulasi tidak, ada atrofi tidak dari otot lidahnya. Yang paling penting adalah ada deviasi tidak dari lidahnya. Ketika pasien disuruh menjulurkan lidah, julurkan lidahnya deh. Ada deviasi tidak, lidahnya miring tidak ke satu sisi. Biasanya pada pasien stroke yang parese nervus 12-nya dia akan lidahnya itu akan deviasi ke sisi yang sakit. Misalnya dia parese di sebelah hemiparese dextra, lidahnya akan miring ke kanan ya. Agak mencong sedikit. Miring ke kanan. Jadi kalian amati ada atrofi tidak lidahnya atau malah hipertrofi lidahnya. Ada deviasi tidak dari lidahnya. Ada fasikulasi tidak, ada tremor tidak di lidahnya ya. Itu untuk nervus 12. Terus minta pasien mendorong lidah ke pipi. Oke, sebentar lagi. Oke. Jadi suruh dorong lidahnya ke sisi kanan dan kiri ya. Kanan kiri seperti itu. Nervus 12 satu lagi yang sensoriknya sebenarnya sepertiga posterior untuk rasa pahit ya. Jadi kita bisa periksa untuk rasa pahit. Oke, selesai nervus 1 sampai 12.